Soul Land 2 Chapter 525. Ada tampilan gairah yang kuat di mata Su Tianran. Ya, hanya saya. Sebagai Kaisar Kekaisaran Sun Moon dan penguasa masa depan seluruh benua dan seluruh dunia, yang memiliki hak untuk melangkah ke platform ketujuh dari altar pengorbanan Sun Moon ini. Dia naik selangkah demi selangkah hingga mencapai pusat platform. Ketika dia berada di atas gambar matahari dan bulan, dia benar-benar tertutup dengan cahaya emas dan perak. Dering. Deringan, deringan, sebuah alarm yang terdengar seperti erangan binatang raksasa terdengar. Upacara resmi dimulai. Setelah ini, total 108 petasan berangkat. Suara petasan ini bergema lebih dari 50 km. Su Tianran, yang berada di puncak altar saat ini, seperti penguasa seluruh dunia saat ini. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan mengintip ke langit. Dia berjemur di bawah sinar matahari. Dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan kekuatan. Bung, 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 bung terus terdengar. Tetapi ekspresi beberapa orang mulai berubah. Mereka adalah orang-orang cerdas. Suara petasan itu agak aneh. Mereka tampak agak terlalu keras. Di kejauhan, tampaknya ada lampu yang berkedip dari sisi timur Radiant City. Su Tianran tampaknya tidak mendengar apapun. Dia melanjutkan upacara. Semua jenis barang kurban perlahan-lahan diangkat di sepanjang sisi platform ketujuh. Barang-barang ini dipilih secara khusus berulang-ulang. Petasan sudah berhenti sekarang, tapi masih ada ledakan datang dari jauh. Su Tianran menyipitkan mata dan mengerutkan alisnya sedikit. Namun, ia masih melanjutkan upacara. Dia secara bertahap berlutut dan bersujud ke surga. Dia seharusnya bangkit setelah ini dan memberikan pidato. Setelah pidatonya, akan ada serangkaian proses upacara yang rumit. Beberapa orang di platform bawah diam-diam pergi. Mereka bergerak ke timur. Meskipun Kaisar tidak bisa secara pribadi pergi dan mencari tahu apa yang terjadi, bawahannya bisa melakukannya. Gudang amunisi terbesar Sun Moon Empire terletak di pinggiran timur. Ada banyak peluru meriam jiwa stasioner yang tersimpan di dalamnya. Setelah mereka digunakan dalam perang, peluru meriam jiwa stasioner telah membuktikan diri sebagai yang paling efektif di medan perang. Alasan utama untuk ini adalah bahwa jangkauan efektif mereka sangat besar. Sisa rentang efektif alat jiwa agak terbatas. Hanya peluru meriam jiwa stasioner yang memiliki jangkauan efektif yang begitu besar sehingga dapat menutupi seluruh bentangan benua, meskipun itu hanya teoretis. Dengan teknologi mereka saat ini, mereka dapat ditembakkan dari jarak puluhan kilometer. Mereka adalah senjata mematikan Kekaisaran Sun Moon. Selanjutnya, setelah ledakan besar sebelumnya dari gudang mereka di kota Radiant yang menyebabkan kerugian besar bagi Kekaisaran Sun Moon, bagaimana mereka berani menurunkan penjaga mereka? Pinggiran timur, peluru meriam ditembakkan secara berurutan dengan cepat ke arah gudang amunisi. Namun, yang aneh adalah mereka sepertinya dipecat dari kekosongan. Tidak ada alat jiwa yang bisa dilihat sama sekali. Guo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan dan diam-diam berdiri di tanah yang tampaknya kosong. Namun, tanah itu sebenarnya tidak kosong. Tenzuge Divine Crossbow Canons telah dilepaskan ke efek penuh mereka di bawah penyembunyian domain imitasi dan interferensi spiritual Guo Yuhao. The Heavenly Sun Douluo dan 9 titlet Douluo lainnya berdiri bersama mereka berdua. Jika bukan karena imitasi dan domain interferensi spiritual Guo Yuhao, serangan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Namun, itu memang menipu alat jiwa pengintai udara di langit. Setidaknya, serangan itu mencapai efek yang dimaksudkan untuk saat ini. Serangan itu berhasil dilakukan, tetapi tentu saja itu tidak menyebabkan kerusakan. Di kejauhan, penghalang kuning cerah melanda gudang. Itu telah diaktifkan pada kontak. Ketika peluru meriam yang ditembakkan oleh Zuge Divine Crossbow Canons menyentuh penghalang ini, hanya riak yang terbentuk. Zuge Divine Crossbow Canons diproduksi oleh Tang Sek, sementara kerang kelas 4 yang mereka tembakkan dirancang oleh Guo Yuhao. Dia secara alami sangat akrab dengan mereka. Guo Yuhao tanpa ekspresi saat dia berdiri di sana. Dia menghela nafas dalam hatinya. Menurut rencana Dubushi, ia dan Tang Wutong akan mengucapkan selamat tinggal kepada Surgawi Sun Douluo dan sisanya setelah putaran serangan pertama. Mereka harus segera mempersiapkan retret dan menerima mereka yang sedang menjalankan misi yang sebenarnya. The Heavenly Sun Douluo mengangguk pada Guo Yuhao dan berkata, "Sudah waktunya. Orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon akan tiba. Mari kita bergerak dulu. Anda berdua harus cepat mundur. Ikuti rencana semula." Petik 2.
Baiklah para tetua. Mohon berhati-hati. The Heavenly Sun Douluo tersenyum dan melambai. Dia membawa 9 titel Douluo lainnya pergi. Semua tubuh mereka memiliki film cahaya halus di atasnya. Setelah mereka keluar dari wilayah Huo Yuhao dan tidak lagi disembunyikan oleh tiruannya, mereka masih perlu menyembunyikan diri. Ini adalah alat jiwa penyembunyian. Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat mereka pergi. Alat jiwa penyembunyian. Saya percaya bahkan Kekaisaran Sun Moon hanya dalam tahap percobaan. Saya tidak berharap ini Douluo berjudul untuk memilikinya sudah. Namun, Huo Yuhao adalah insinyur jiwa kelas 9. Segera, dia bisa tahu apa yang menjadi sasarannya. Mereka memang alat penyembunyian jiwa. Tapi sepertinya hanya titlet Douluo yang bisa mengoperasikannya dari gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskan. Alat jiwa yang mereka gunakan mungkin hanya setengah jadi. Mereka hanya bisa dipertahankan secara efektif melalui undulasi kekuatan jiwa besar dari titlet Douluo. Dibandingkan dengan tiruannya sendiri, alat-alat jiwa ini menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Saya harap mereka berhasil dengan rencana mereka. Huo Yuhao tidak punya kebiasaan membuang-buang barang. Dia dengan cepat berhenti menembakkan Zuge Divine Crossbow Cannons dan menyimpannya di Starlight Sapphire Ring miliknya. Ekspresi dingin juga muncul di wajahnya. Kekaisaran Sun Moon bereaksi sangat cepat. Orang-orang mereka ada di sini setelah beberapa serangan. Jaring perak besar tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Itu bukan web nyata, tetapi dibentuk menggunakan energi. Itu mencakup beberapa ribu meter persegi, dan dengan cepat menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Itu adalah alat penangkap jiwa tipe tertaut. Kekaisaran Sun Moon memang memiliki semua jenis alat jiwa yang kuat. Huo Yuhao hanya bisa memikirkan ini karena dia cukup tenang. Dia meraih tangan Tang Wutong dengan erat, dan cahaya perak menyilaukan langsung bersinar dari punggung mereka. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga beresonansi di udara. Setelah ini, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya yang mengalir dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Mereka terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga Huo Yuhao tidak dapat mempertahankan imitasi dan domainnya. Dia harus sepenuhnya memusatkan perhatiannya untuk melindungi tubuhnya. Namun, kecepatan ekstrim ini memungkinkan keduanya untuk dengan cepat melarikan diri dari jaring yang menelan. Setelah ini, serangkaian ledakan luar biasa terdengar dari bawah web. Itu adalah bom peledak tinggi yang ditinggalkan Huo Yuhao. Suhu ekstrim yang dihasilkan dari bom itu cukup untuk menghapus jejak mereka yang pernah ada di sana. Lampu perak menyala di langit, dan secara alami ditangkap oleh alat jiwa pengintai udara di udara. Namun, Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Ini karena mereka sudah sangat cepat, sehingga mereka tidak lagi takut dikejar oleh tentara manapun. Mereka mengatasi penghalang suara saat mereka bepergian dengan kecepatan supersonik. Dalam sekejap, mereka menempuh lebih dari 50 km. Tidak peduli seberapa lengkapnya Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat-alat jiwa pengawasan udara. Mereka hanya bisa memasang alat-alat jiwa ini di dalam dan di sekitar Radiant City. Mereka tidak mungkin menutupi seluruh wilayah. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao dan Tang Wutong benar-benar keluar dari jangkauan alat jiwa pengintai udara hanya dalam beberapa saat. Ketika mereka melambat, Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan mereka berdua lagi. Huo Yuhao mengintip ke kejauhan saat dia mendarat di gunung. Namun, dia tidak melihat pinggiran timur, tetapi pinggiran selatan tempat upacara pengorbanan agung berlangsung. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan tubuh Douluo dan yang lainnya. Bom dari pinggiran timur telah berhenti setelah beberapa waktu. Su Tianran bersujud kembali setelah dia selesai mengucapkan pidatonya. Pada saat ini, aura aneh bisa dirasakan di udara. Langit juga berubah menjadi sangat gelap. Sinar matahari yang semula cerah terhalang oleh awan yang suram. Sun Moon Sacrificial Altar juga berubah redup secara instan. Seluruh langit turun ke kegelapan saat jutaan warga menyaksikan. Tiba-tiba, orang-orang mulai merasa takut. Su Tianran akhirnya berubah muram. Upacara ini dipilih untuk diadakan pada hari keberuntungan ini, yang ditentukan setelah banyak putaran verifikasi. Awan suram tentu bukan fenomena alam. Jika itu tidak alami, itu pasti perbuatan manusia. Su Tianran, kamu terlalu ambisius. Langit tidak tahan kamu. Saya akan melakukan keadilan atas nama langit hari ini dan berurusan dengan Anda. Gelombang suara yang kuat terdengar di udara. Semua orang bisa dengan jelas mendengar kata-kata itu. Su Tianran berdiri lurus dan dengan dingin memandang ke langit. Di langit, raksasa yang menyerupai dewa merobek awan suram dan berjalan keluar.
Raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan benar-benar hijau jade. Bahkan ada kabut ungu di sekitarnya. Bukankah dia tubuh Douluo? Dubusi. Su Tianran dengan dingin berkata, seni setan. Beraninya kau mengganggu upacara hari ini. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati langit. Aku akan membunuhmu. Kau makhluk iblis. Petik 2. Saat dia berteriak, lebih dari 10 sosok naik ke langit. Setelah ini, cahaya keemasan naik dari sisi altar. Itu berubah menjadi penghalang besar yang benar-benar menelan altar. Ada banyak anggota keluarga kekaisaran dan pejabat senior dari kekaisaran Sun Mun di altar. Su Tianran waspada ketika mereka menghadapi Dubusi, yang hampir merupakan ultimate Douluo. Dia tidak mampu kehilangan siapapun di sini. Namun, dia tidak terlalu menghargai Dubusi. Ledakan, boom luar biasa terdengar dari 4 sudut. Jeritan dan tangisan tragis segera terdengar. Kali ini, ekspresi Su Tianran berubah. Dia ngeri ketika dia meraung. Dubusi, beraninya kamu mengabaikan prinsip-prinsip penguasa jiwa dan membiarkan orangmu menumpangkan tangan mereka pada orang-orang biasa. Ada jutaan warga di sini. Jumlah kehancuran yang bisa ditimbulkan sangat mengerikan. Kerajaan saya telah jatuh, dan sekte saya berada di ambang kehancuran. Prinsip apa yang masih harus saya patuhi? Sekte tubuh tidak pernah memiliki prinsip sebelumnya. Jika kita dihukum oleh surga, aku akan menanggung semua hukuman. Hahaha. Petik 2. Dubusi tertawa gila. Dia mengangkat tangannya, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi bentuk kekuatan yang menekan 10 sosok yang naik. Pada saat ini, awan suram di langit mulai bergetar. Desahan panjang terdengar. Old Du, mengapa kamu harus melakukan ini? Dubusi memusatkan pandangannya. Aku tahu kamu akan datang. Bagaimana dengan gadis itu? Tanyakan juga padanya. Petik 2. Sesosok diam-diam muncul di udara. Dia mengenakan jubah hitam, dan rambut putihnya mengalir bebas. Dia melayang tinggi di langit, dan tidak punya niat mundur. Segala bentuk kekuatan yang berusaha menjangkau dia dengan mudah diatasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak ada yang bisa datang dalam jarak 3 kaki darinya. Naga suci kegelapan. Dewa naga Douluo Long Xiaoyao, yang merupakan ultimate Douluo sejati, akhirnya muncul. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, Dubusi, pergi. Anda masih bisa pergi sekarang. Saya tidak akan muncul jika Anda tidak meletakkan tangan pada warga biasa. Jika Anda membantai hidup, Anda akan dipenuhi dengan pembalasan. Dan Anda tidak akan pernah bereinkarnasi. Petik 2. Dubusi tertawa dengan gila-gilaan dan berkata, hahaha, ini lucu. Ini terlalu lucu. Anda munafik. Beraninya kau berbicara tentang membantai kehidupan di depanku. Anda bersekongkol dengan mereka. Bagaimana mungkin kau punya pipi untuk menegurku? Meskipun Muen adalah musuh besar sekte saya sangat menghormatinya. Dia melindungi kota Shrek. Bagaimana dengan kamu? Untuk seorang wanita, Anda bersedia bekerja dengan tuan jiwa jahat. Jika Muen masih hidup, dia pasti akan malu disebutkan dalam nafas yang sama seperti kamu. Petik 2. Pembunuhan sudah dimulai di sekitar altar. Mereka bukan hanya penguasa jiwa biasa. Mereka adalah Douluo Transcendent. Mereka telah menyembunyikan diri di antara kerumunan, dan sekarang mulai menjadi ganas. Kekerasan mereka mengubah seluruh tempat menjadi sungai darah. Meskipun orang-orang kuat dari Kekaisaran Sun Mun bergegas mendekat, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan pembantaian yang mengerikan ini? Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, bagaimana kamu bisa mengerti pikiranku? Hentikan pembunuhan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia meninju ke arah Dubusi. Dubusi mendengus dingin. Dia tidak bergerak sama sekali, dan hanya mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, seluruh langit tampak bergerak dengan telapak tangannya. Angin mulai mengamuk. Tinju hitam energi membesar saat bergerak di udara. Itu bertabrakan dengan telapak Dubusi. Tidak ada suara besar. Langit hanya bergetar. Getaran itu mungkin tampak sangat lembut, tetapi itu menghentikan semua orang di tanah. Bahkan penghalang emas yang melindungi altar mulai beriak. Dubusi meraung ke langit. Setelah ini, api keunguan menyilaukan naik dari tubuhnya. Dia langsung tumbuh dalam ukuran sekali lagi, sampai lebarnya lebih dari 300 kaki, dan tingginya 1000 meter. Auranya yang menakutkan mendorong 10 sosok kembali ke tanah. Beberapa yang lebih lemah bahkan dihancurkan menjadi